kasih dan juga terima kasih kepada Bu Desi Wisnawati yang sudah mengadakan acara ini dengan cepat dan sigap. Jadi sesegera mungkin adakan Arul, lalu diadakan acara dan mendapat penawaran. Jadi prestasi yang luar biasa untuk kita semua. Ya, mahasiswa komunikasi di Universitas Gunadarma ini, Kang Arul, saya ikut nyebut Kang Arul ya, kalau di Facebook seperti itu. Sangat senang sekali menerima sesuatu yang baru sehingga tidak tertinggal dengan kemajuan. Apalagi sekarang sudah masuk pada industri di sini 5.0 ya. Kemarin kita baru 4, sekarang sudah 5. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang diberikan oleh Kang Arul pada pagi hari ini menjadikan wawasan kita bertambah banyak lagi. Karena dunia komunikasi yang serba canggih diiringi dengan teknologi ini bergeraknya sangat cepat sekali. Jadi hanya dengan 2 jari saja semuanya sudah menyebar kemana-mana. Tapi karena terutama di media sosial itu tidak ada gatekeepernya, kadang-kadang langsung saja kita terima lalu di-share karena kata-katanya yang begitu menarik. Setelah dicek dengan kebenaran ternyata banyak yang tidak benar seperti itu. Jadi hal inilah yang harus dihadapi oleh generasi milenial, karena yang dituju sekarang ini adalah generasi milenial seperti yang mahasiswa-mahasiswa sekarang sedang berkuliah. Jadi mahasiswa dengan sebutan generasi milenial adalah berbeda dengan generasinya Bu Isna zaman dulu ya. Kalau Pak Isman sudah baru, Kang Arul sudah baru, tapi kalau Bu Isna dulu tidak tahu bagaimana melihat komputer, lalu belajar membaca bagaimana komputer ditonton seperti nonton televisi. Nah, sekarang generasi yang lain sudah langsung melihat alat tersebut. Jadi kecanggihannya, apalagi bayi-bayi sekarang usia 2 tahun sudah mencet-mencet, semua sudah minta, bahkan bisa menyebut ikut-ikut seperti ini, Pak Bowo, Jokowi seperti itu ya, sudah bisa. Nah, itulah yang membedakannya. Maka dengan kecanggihan seperti ini kita memerlukan pengetahuan baru, dan nanti kami mengharapkan Kang Arul memberikan yang sangat canggih karena masuk dalam generasi yang sekarang. Itu saja sambutan dari saya, dan nanti saya mohon izin karena ada tugas mengajar, dan terima kasih sekali lagi kepada juga Kang Arul dan Pak Isra serta Bu Desi. Saya sangat apresiasi sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Isna atas waktunya. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Saudara Muhammad Sauki kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Dr. Isman Hendiansyah PhD. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Profesor Dr. Isna Wijayani MSc PhD. Yang terhormat Kaprodi Fakultas Ilmu Komunikasi Dr. Desi Wisnawati SOS MIKO. Yang terhormat Pembina Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi Junior Zamrud Palmas MIKO. Yang terhormat Dr. Uli Nasrullah MSc selaku pembicara. Yang terhormat Beni Bu SPSI MCH sebagai moderator pada acara seminar kita. Yang terhormat dosen-dosen Fakultas Ilmu Komunikasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat rekan-rekan yang saya banggakan. Saya selaku Ketua Pelaksana mewakili para Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi mengucapkan terima kasih atas panitia yang telah membantu saya dan mahasiswa, himpunan perwakilan dari himpunan dan komunitas forum blogger Palembang. Tidak bisa yang saya banyak harapkan, semoga acara ini berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, pada Allah saya mengampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sauki atas waktunya. Hadirin yang berbahagia,
Marilah bersama-sama kita tundukkan kepala dan menadahkan kedua tangan sembari mendengarkan pembacaan doa yang dipimpin oleh Saudara Aldo Kevinanda. Kepada Saudara Aldo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya memimpin doa bersama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, syukur alhamdulillah kami ucapkan atas kehadiran-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, juga dosa guru-guru kami. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami. Ya Allah yang Maha Agung, Maha Mulia, pada hari ini kami berkumpul di Universitas Bina Dharma dalam rangka seminar Strategi Personal Branding Mahasiswa Jelang Society 5.0. Semoga kami bisa mengambil hikmah dan ilmu dari seminar ini. Bertemu dengan orang-orang hebat di sini adalah suatu kebanggaan bagi kami selaku mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Bina Dharma Palembang. Juga bertemu dengan pemuda-pemuda yang hebat, calon pemimpin bangsa. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Berilah kami kekuatan untuk menghadapi tantangan ke depannya. Kami menyadari tantangan di masa depan tentu tidak mudah. Maka dari itu ya Allah, berilah kami kekuatan dan mudahkanlah segala urusan kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Aldo. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan lagu Mars Bina Dharma yang akan dipimpin oleh Saudari Regina. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon untuk bersabar. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Wakil Rektor 1 Universitas Bina Dharma sekaligus membuka acara kita secara resmi pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Dr. M. Isman Herdiansyah, STMM PhD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Dekan tadi sudah pamit untuk mengajar Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Strata 1. Pembicara Bapak Dr. Rudi Nasrullah MSI beserta tim yang menyempatkan diri mampir ke Bina Dharma mengisi materi seminar strategi personal branding mahasiswa menjelang Society 5.0. Yang saya hormati dan saya banggakan dosen-dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi. Mirip-mirip soalnya ada 5.0 gitu, biasanya di komputer, sekarang di komunikasi juga. Panitia dari komik serta seluruh mahasiswa beserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Terkhusus kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama universitas kepada Pak Dr. Rudi Nasrullah
Kang Arul ya, biasa dipanggil, yang di sela-sela kesibukan beliau. Sebelumnya tadi beliau menyampaikan 5 hari di Pagar Alam, bertapa di Pagar Alam 5 hari, tapi enak gitu, daerahnya dingin. Dan hari ini sempat mampir sebelum besok sudah harus bertugas di tempat yang lain. Fungsi human lambat laun akan berkurang, digantikan oleh robot, oleh komputer. Lantas kita ngapain? Pertanyaannya, kalau semua pekerjaan sudah bisa dilakukan oleh robot, oleh komputer, atas kita manusia ngapain? 2 tahun yang lalu CNBC mempublikasi ada beberapa profesi yang akan hilang. Salah satu yang akan hilang itu dokter dan akuntan. Dan hal tersebut didorong dengan semakin sempurnanya peralatan-peralatan dalam bidang teknologi ini, dalam bidang kesehatan, dan semakin baiknya komputer dalam merekam jejak transaksi keuangan, karena serba otomatis. Sehingga orang berkesimpulan, jika teori akuntansi dimasukkan semua di dalam coding secara otomatis, transaksi perbankan tidak lagi menggunakan manual, online, lantas apa guna akuntan? Akan hilanglah program studi akuntansi. Demikian juga akan hilanglah fungsi dokter. Nah, hal-hal seperti ini terus diwacanakan, sehingga kalau kita mengikuti perkembangan apa bedanya teknologi 3.0 dan 4.0 dalam publikasi yang dilansir di beberapa negara, di Jepang misalnya, yaitu otomatisasi. Ciri utama dari teknologi 4.0 adalah otomatisasi. Nah, belum clear kita dengan 4.0, muncul seperti yang dalam tema kita 5.0. Apakah semakin berperan fungsi komputer di sana atau kembali menjadi humanized? Apakah fungsi manusia kembali masuk di dalam konteks relasi perkembangan teknologi? Ini tentu perlu sama-sama kita cermati sebagai mahasiswa. Kalianlah yang akan menikmati itu ya. Kalian yang sekarang kuliah 20 tahun lagi yang akan merasakan apa yang terjadi hari ini. Kalau kami 20 tahun lagi mungkin lah tidak tertarik lagi dengan itu. Ya Bu Desi ya. Kami ini 20 tahun lagi udah nggak mikirin teknologi 4.0-an. Kalianlah nanti yang akan mengalami dampak. Apakah 5-6 tahun lagi mencari pekerjaan jauh lebih mudah atau jauh lebih sulit? Apakah bekerja mencari uang jauh lebih mudah atau jauh lebih sulit? Itu hanya Allah yang tahu arah perkembangan teknologi. Itu gambaran umum dari sudut pandang teknologi informasi. Kebetulan saya banyak mengamati, meneliti dalam pendekatan teknologi informasi, ke arah situlah perkembangannya. Kalau benar atau tidak walau. Nah, dalam diskursus perkembangan teknologi seperti itu, di mana fungsi manusia? Kita dengarkan pemaparan dari narasumber, dari Kang Arul, seperti apa kalau kita kaitkan dengan teknologi yang berkembang ini. Teknologi yang berkembang ini menyebabkan orang mudah mencari uang. Ya. Terjadi perubahan gaya hidup, terjadi perubahan struktur sosial dan seterusnya. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Mari kita
segera masuk dalam sesi utama dari kegiatan kita hari ini, mendengarkan kalau seminar itu mungkin pembicara cuma satu, lebih pas kuliah umum mungkin kali. Oh ada dua ya. Jadi pada adik-adik mahasiswa silakan dimanfaatkan, banyak bertanya apa itu sudut pandang dari personal branding dalam era yang sangat cepat perkembangannya hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita buka seminar strategi personal branding mahasiswa menjelang Society 5.0 secara resmi. Kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Isman atas waktu dan kesempatannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu acara inti, di mana acara ini yang paling kita tunggu-tunggu, yakni talk show, sharing session, dan tanya jawab bersama Dr. Ruli Nasrullah MSI atau biasa disapa Kang Arul, beserta Benny Boy SPSI MCH atau biasa disapa Bung Benny. Kepada Kang Arul dan Bung Benny kami persilakan untuk menuju ke atas panggung untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Tepuk tangannya dong. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, senang sekali berada di lingkungan orang-orang luar biasa, di lingkungan orang-orang yang tahu betul bagaimana untuk beranjak dari satu titik ke titik lainnya, yaitu orang-orang yang mau hadir di sini mencurahkan perhatiannya untuk belajar lebih baik tentang apa itu personal branding. Beri aplaus dulu buat kita semua. Perkenalkan, sama saya Benny, seperti sudah sampaikan tadi. Kebetulan 1 tahun terakhir ini saya mendampingi Kang Arul untuk ikut dalam beberapa kegiatan yang tujuannya adalah mengenalkan bentuk-bentuk komunikasi yang kita kira efektif untuk personal branding, efektif untuk berjualan, atau mungkin efektif untuk hal-hal lainnya, terutama terkait dengan sosial media. Sekarang saya pengen tanya, di sini ada nggak teman-teman yang belum punya akun Instagram? Yang belum punya? Ya, kalau belum punya, coba bikin dulu akun sebentar ya. Atau ada yang belum punya akun Facebook? Sudah ya? Sekarang saya tanya, apakah nama akun Anda itu di Facebook atau sosial media lainnya sesuai dengan apa yang ingin Anda sampaikan ke publik, apa yang ingin Anda informasikan ke publik bahwa Anda adalah seperti itu? Jika belum terlambat, silakan perbaiki akunnya. Saya kemarin mendampingi betul 5 hari di Pagar Alam. Kita datang dengan paket lengkap ke sana. Yang pertama ada dokter pakar sosial media, Kang Arul ini, yang setahun terakhir saja dia sudah menghasilkan pendapatan dari sosial media sebesar 1 miliar di luar gajinya sebagai dosen. Ya, aplaus dulu buat Kang Arul ya. Yang kedua, dia adalah dokter pertama yang mempelajari, yang disertasinya yang membahas tentang social media culture dari UGM. Jadi orangnya memang intens sekali, ingin sekali mengetahui bagaimana sih bentuk sosial media ini menginformasikan sesuatu, mengkomunikasikan sebuah hal, sehingga menjadi hal yang baik terpublikasi. Beliau juga penulis lebih dari 140 buku sampai dengan saat ini, dan sebagian besar tentang ilmu komunikasi. Dan 5 hari terakhir itu saya mendampingi Kang Arul dengan beberapa tim. Yang pertama saya sebagai dari bidang personal brandingnya, kemudian kami juga punya tim videographer, ada tim fotografer, dan ada lagi official kita, kita punya tim official fotografer. Oke, kita sambil santai aja, silakan Kang Arul melanjutkan. Oke, siapa kita? Wah, luar biasa. Kita upload dulu buat Universitas Bina Dharma. Karena saya nggak nyangka akan
seresmi ini tadi Bu Desi bilang ini yang ngerjain mahasiswa semuanya kan, wah luar biasa. Saya tepuk tangan untuk komik ya, untuk komunikasi yang bisa menyiapkan waktu. Yang kedua saya minta maaf karena saya sudah lebih daripada 5 kali datang ke Palembang, diminta datang ke Bina Dharma tapi nggak sempat punya waktu. Dan hari ini Tuhan menyuruh saya untuk datang ke sini dan bertemu dengan mahasiswi yang cantiknya luar biasa ya. Jadi mahasiswanya juga ya? Mahasiswa nggak usah kita sebutin. Jadi kita akan ngobrol tentang personal branding. Ini beberapa buku, kalau teman-teman nanti skripsinya tentang media sosial, ini pasti akan bicara buku-buku seperti ini. Kalau mau nyimpan nomor kontaknya silakan di sini. Nanti kita bisa ngobrol jauh lebih banyak soal personal branding. Karena waktunya terbatas. Kata Bu Desi, kita nggak usah lama-lama Kang Arul sampai jam 9 malam lah gitu kan. Jadi kita manfaatkan waktu yang luar biasa. Siap. Oke. Saya akan mulai dari hal-hal bidang pariwisata nih. Karena persoalannya bidang pariwisata, teman-teman di sini adalah teman-teman yang paling suka selfie di bidang pariwisata. Pasti, kalau entah pergi kemana, makan bakso enak sedikit langsung jepret naik kan, gitu kan? Pergi kemana, tapi persoalannya kalau teman-teman, saya manggilnya teman-teman karena usianya nggak jauh beda ya. Saya tahun depan usia saya 50 tahun, jadi nggak nyangka kan usia 50, banyak sih orang bilang saya 60 gitu ya. Saya udah tua banget gitu kan, jadi maklum lah agak batuk-batuk nanti pas ngomong gitu ya. Mic-nya lebih enak ini deh kan. Tes 1 2 3. Oke. Ketika berbicara media sosial, saya ingin mengatakan bahwa kalau saya berpikir diri saya sendiri, saya lulusan UGM, S3 lagi pasti karirnya akan luar biasa bagus kan. Karirnya pasti akan ternyata karir saya itu di media. Karir saya itu di media sosial. Karena kalau saya gerak nanti fotonya nggak bagus. Karena karir terbesar saya adalah di media sosial. Pemasukan terbesar saya di media sosial. Saya tidak pernah berpikir bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang main media sosial. Saya tidak tahu di Palembang karena saya belum dapat jodoh orang Palembang. Kalau di Jakarta, di kota-kota besar itu semua perusahaan itu sudah ada yang namanya admin media sosial. Gajinya itu 3,4 minimal. Ada lagi beberapa perusahaan yang dia punya manajer media sosial. Gajinya 15 jutaan sampai 25 juta lebih. Jadi dulu saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa mendapatkan penghasilan dan berkarir hanya megang Twitter, megang Instagram dengan segala macam. Ternyata kita dapat penghasilan yang sangat luar biasa, Mas Ben ya. Mas Benny ini jualannya sangat luar biasa di internet segala macam, omsetnya juga luar biasa karena berpikir bahwa ketika Anda kuliah di sini S1 bukan berarti menjamin karir Anda ke depan di kantor dan segala macam, tapi minimal mendewasakan kita dan menyiapkan kita untuk menghadapi lapangan pekerjaan. Kalau bisa sih saya berharap 5 tahun, 10 tahun yang akan datang teman-teman dari Universitas Bina Nusantara khususnya ilmu komunikasi itu Bina Dharma itu tidak bekerja ke orang lain tapi membuka lapangan pekerjaan. Kan enak tuh 5 tahun yang akan datang untuk Kang Arul. Siapa ya? Itu yang saya ikut acara Kang Arul di Universitas Bina Dharma. Kerja kamu kok jalan es tebu Kang Arul. Es tebu iya, tapi omset saya luar biasa. Saya punya store luar biasa tuh dari alam barzah, alam kubur, neraka, semua saya punya cabang dan segala macam. Karena persoalannya main media sosial tuh paling mudah. Tadi Mas Benny saya ulang, saya kan punya Instagram di sini. Instagram. Siapa yang sekali fotonya naik, like-nya sedikit, itu pun maksa temennya, lo like gue dong, gitu dong. Yang dong, gitu. Siapa? Mbak yang berjilbab. Saya mbak berjilbab hitam. Silakan maju mbak. Maju aja. Kita nggak pernah kenalan kan mbak? Kita nggak pernah punya masa lalu yang apa gitu kan? Maju mbak. Oh belum, dia bilang belum. Silakan. Handphonenya di bawah. Handphonenya ada. Oke. Handphone sendiri ya, jangan nyopet. Oke. Lihat akun Instagramnya. Akun Instagramnya tidak di private kan? Oke. Tam. Follow Pak. Yo langsung follow.
Belum apa-apa langsung follow. Kenapa saya harus follow Ade? Kalau seandainya kita bisa berhari-hari bersama-sama gitu ya. Ini pelatihan apa sih? Oke, kita belum pernah kenalan segala macam. Saya lagi buka Instagram saya. Oke, Mbak, akunnya apa Mbak? Buka di sini. BPNPT. Oke, akunnya Okta. Nah ini saya orang Sunda nih nggak bisa bedain mana F, mana P, mana P. Okta Firdayeni. Paham ya, Firdayeni itu pakai F ya. Okta Firdayeni. Silakan pegang gini. Silakan yang teman-teman buka, teman-teman buka, silakan. Okta Firdayeni. Set isinya udah 137. 155. Wah, ini mah jualan semuanya nih Okta. Tapi bagus. Oke. Sudah dibuka. Nanti ada satu orang yang saya panggil lagi, Mas Kunto. Ini saya aja Mas Kunto ya. Saya aja dulu. Nanti kita panggil satu orang lagi. Sudah buka Okta Firdayeni? Sudah akunnya? Foto terakhir berapa? Like-nya? Like terakhir berapa? Like terakhirnya di situ, jangan di HP saya. 137. Like terakhir 137. Like terakhir 137 ya. Sudah buka semuanya? Nah, like terakhir 137. Saya coba nge-like akun IG-nya Okta. Sekarang like terakhirnya berapa? 38. Refresh lagi. Nambah berapa like? Saya sekali like loh. Jadi berapa? Oh, itu mau minta aplikasi. Biasa. Oh, ini cuma like doang. 182. Oke, saya like lagi. Terima kasih Mas Okta ya. Like 23. Kalau saya punya like 23 sih, saya naik satu lantai lagi, kemudian saya terjun. Oke, saya like ya tuh ya. Oke, 1, 2, 3, dah, saya like. Silakan. Di refresh. Tambah 1 like saya tuh. Terus tambah 1. Sekarang berapa like-nya? 117. 117 dari 23 117. Terus refresh lagi. Oke, thank you Mas Aldo. Mau nggak saya ajarin itu nanti? Oke. Ikuti acara ini. Terakhir saya akan ngajarin bagaimana cara naikin like. Dan itu bukan robot. Akun asli ya? Itu akun asli. Ya. Saya nge-like itu bukan pakai robot. Semuanya akun asli. Kalau personal branding Anda sudah kuat, naikin konten apapun, saya mengikuti orang akan mengikuti kita. Yang penting adalah branding Anda. Oke, saya akan mulai dari slide pertama. Pokoknya rugi nggak ikut acara ini. Makanya kita tepuk tangan buat Universitas Bina Dharma yang sudah bikin acara sekeren ini. Ya. Wah, yang jualan online sudah bilang, apaan sih gitu kan. Wah, sudah mulai nih. Saya ingin mengatakan bahwa ini nih, dunia media sosial adalah dunia yang sangat luar biasa. Siapa yang nggak pernah naikin foto-foto selfie di media sosial? Semuanya seperti ini kan? Apalagi pengantin baru. Ya Allah, terima kasih ya, tahun lalu aku buka puasa sendirian, sekarang bersama tulang rusukku yang hilang gitu. Upload, takein ke Facebook gitu kan. Pertanyaannya kan kasihan yang masih jomblo gitu kan, lihatnya aduh gitu kan. Kita coba kita pegangan tangan gitu kan. Ini contoh gitu kan, contoh. Kita pegangan tangan di depannya pantai, terus matahari. Foto dari belakang gitu kan. Ya Allah, indahnya surga gitu kan. Selama ini kau kemana saja gitu kan. Jadi hampir semua orang sekarang mengupload fotonya di media sosial, termasuk teman-teman. Ya, apa aja naikin media sosial. Makan bakso yang enak, alhamdulillah bakso. Upload dulu. Bahkan hujan aja dinaikin. Dosen belum datang aja ditulis di status Facebook, mana sih dosennya gitu kan. Itu luar biasa. Dan ini yang menyebabkan bahwa saya ingin bertanya, buat apa coba? Karena persoalannya hal-hal seperti ini adalah
nge-build branding itu tuh dimulai dari foto yang kita naikin. Saya yakin di antara semua orang yang duduk di sini punya HP, pasti angka pemutih di potretnya itu kalau nggak 4, 5, dan 6. Jadi ketika dipotret lebih putih tampaknya gitu kan. Saya yakin itu gitu kan. Karena persoalannya adalah setiap orang sekarang pegang handphone. Setiap orang pegang handphone. Anda bangun tidur pegang handphone. Pergi ke mall segala macam, kemana saya pergi ke mall gitu kan, pasti ngeliat handphone. Uniknya kita ngeliat handphone tuh nggak pernah tabrakan. Pokoknya kita jalan lihat aja, ada eskalator naik aja, bukan ngeliatnya di sini. Bahkan malam-malam udah ngantuk kita main handphone. Udah ngantuk-ngantuk handphonenya jatuh, cetek. Siapa yang pernah kayak gitu? Kena jidatnya. Berapa yang pernah? Tunjuk tangan, saya punya door prize. Ya, ada InFocus, ada 2 bisa diambil itu door prize. Ya kan cetek sini kan malam-malam kan, udah ngantuk cetek. Jadi kalau seandainya nanti ketemu orang yang jidatnya hitam di sini, belum tentu dia sering sholat tahajud, karena bisa jadi jatuh tiap malam gitu loh di sini. Tapi itu persoalan yang berbeda. Dan uniknya sekarang personal branding remaja itu sangat salah. Karena demi cinta kadang-kadang kita bikin status yang kayak gini gitu kan. Aduh, saking lamanya sendiri sampai lupa rasanya disayangi. Atau yang seperti ini. Gua kira fitnah doang yang kejam, rindu juga. Ya, nanti menghadapi society 5.0 itu adalah masyarakat yang masa depan. Masyarakat yang membentuk peradaban yang sangat luar biasa. Kalau peradaban masyarakat plus 62 dan negara berflower ini gitu kan, seperti ini gitu kan, mau kayak gimana gitu kan. Aduh, atau lagi seperti ini. Yang jomblo mana yang jomblo? Oke, saya ingin mengatakan bahwa apapun kondisinya sekarang, saya menikahnya agak lambat Mas Benny. Karena mungkin saya agak pemalu sih kalau dengan cewek gitu kan. Tapi apapun alasannya, personal branding yang paling tepat adalah siapapun orang itu, selagi dia bukan suami dan istri kita, jangan pernah mau bikin foto-foto seperti ini. Meskipun bilang, Dek, untuk bukti kita cinta, gitu kan, lagi jalan di mana di jembatan Ampera kan, sebelum kita loncat bersama-sama, Dek, gitu kan, foto bareng, jangan. Karena foto di dunia digital itu bukan foto yang warna. Dalam ilmu komputer tuh jelas tuh, foto itu bukan foto yang seperti ini, tapi dia kumpulan dari piksel-piksel. Satu titik putih ataupun hitam, dia kumpulannya 000000. 11. Jadi kumpulan foto ini dalam bahasa internet itu bukan foto gambarnya kayak gini, tapi kumpulan. Jadi kalau seandainya foto dengan pacarnya, Dek, abang perlu bukti cinta, Dek, kiss dong gitu kan. Jangan pernah mau, karena personal branding Anda akan hancur. Sekali ada foto di situ, maka foto itu meskipun HP-nya sudah direset oleh pabrik, di delete, filenya masih ada. Filenya masih tersimpan. Karena setiap Anda menginstal aplikasi, semua aplikasi yang di HP pasti ada pertanyaan, apakah aplikasi ini diizinkan untuk mengelola foto? Betul? Bayangin Anda sebutkan, you name it lah, WhatsApp Anda izinkan, Facebook Anda izinkan, Twitter Anda izinkan, apalagi Instagram Anda izinkan, Mobile Legends, AOF segala macam Anda izinkan. Jadi 30 aplikasi yang Anda install, maka 30 perusahaan itu sudah mengambil foto Anda. Kok jadi diam sih? Yang belakang tuh, yang belakang nunduk, kata ya Allah Tuhan. So, itu tidak akan bisa hilang. Meskipun HP itu udah rusak dan segala macam, data Anda itu sudah tersimpan di server. Oleh karena itu, personal branding yang paling utama adalah bukan dari orang lain, tapi mulai dari diri sendiri. Ya,
Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah bikin foto-foto yang aneh-aneh seperti itu. Kalau alay-alay boleh nggak Arul? Nggak apa-apa, alay-alay kayak gini nggak apa-apa deh. Gitu kan? Biar kita tuh datang ke rumah gitu kan. Ini kayak gini nih kan, sakit, malaikat maut udah 2 menit lagi datang menjemput gitu kan, pakai pampers segala macam, naikin segala macam. Ya kan? Ini salah satu ciri masyarakat society 5.0. Ya, membuat sesuatu yang nggak penting. Ngapain dia sakit? Terus dia upload. Apa hubungannya dengan kita? Gitu kan? Biasanya orang-orang kesepian seperti ini ya, yang dua belakang tuh orang-orang kesepian kayak gini nih. Nah, kan? Atau kayak gini, ya. Anda masuk rumah sakit, naik di Facebook. Yang sedikit-sedikit agamawan, agamis bilang, mudah-mudahan ini penggugur dosa ya. Bilang aja cari perhatian gitu kan, nggak perlu seperti itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa konten ataupun virtual yang menjadi viral di orang itu jumlahnya itu menjadi sangat luar biasa banyak kalau seandainya kita mengetahui algoritma media sosialnya. Karena persoalannya bagaimana branding Anda di dunia internet, you buka google.com, cari searching, masukin nama sendiri. Maka itulah branding yang diciptakan oleh internet. Dan sekarang hampir semua perusahaan yang saya jadi konsultannya, saya selalu bilang, kalau mau merekrut orang, lihat media sosialnya. Kalau media sosialnya suka memaki-maki, suka dan segala macam, maka jangan rekrut dia. Itu bahaya. Itu sangat bahaya. Oke? Sampai di sini kita main optimasi Instagram. Saya ngajarin satu hal aja ya. Yang mau jualan di Instagram, yang mau meningkatkan branding di Instagram, saya naikin optimasi Instagram. Ada punya Instagram di sini? Ada punya Instagram di sini? Oke. Yang Instagramnya buat jualan ada? Oke. Ini lumayan bagus nih. Ini lumayan bagus. Tapi maaf, saya tidak bisa memberikan slide. Slide-nya nggak bisa saya berikan karena saya punya pelatihan khusus untuk ini. Teman-teman harus bayar 5-7.500.000 per orang untuk belajar ini. Saya nggak kasih slide. Kalau mau dipotret boleh. Oke, sekarang optimasi Instagram. Yang paling penting adalah pertama, Instagram teman-teman harus bisnis dulu. Instagramnya harus bisnis. Yang belum tahu, nanti kalau Instagram, ya di profil itu, buka Instagram profil, klik pengaturan. Sudah ke pengaturan, nanti ubah ke bisnis. Ya, kalau belum nanti ada yang belum, Mas Kunto, Mas Kolis, Mas Santo, Mbak Monik, ini tim saya nih 1, 2, 3, 4, silakan klik. Yang belum tunjuk tangan, yang nggak tahu ngubah ke bisnis tunjuk tangan, nanti mereka keliling. Nggak apa-apa, jangan malu-malu, sayang loh. Nah yang belum nih, yang 2 orang ini nih, di depan nih, di depan sana, silakan maju aja, nanti akan dibikin bisnis dulu. Kenapa Instagram bisnis kita penting? Karena kita bisa mengetahui orang datang ke akun kita itu dari apa. So, saya ingin mengatakan jangan terlalu khawatir kalau seandainya like-nya sedikit, komennya sedikit, karena bisa jadi yang datang ke IG kita itu lebih banyak dibandingkan komen dan like. Itulah gunanya Instagram bisnis. Kenapa? Karena setiap foto itu akan ada ininya nih, tampilkan wawasan. Ketika kita klik tampilkan wawasan, nah, ketika kita klik tampilkan wawasan, maka kita akan mengetahui orang datang ke kita itu dari apa. Saya hanya di like 162 dan dikomenin 40, tapi impresinya 2187. Orang tahu saya dari mana? Dari profil, dari jelajah, dari hashtag dan tangga. Jadi kita bisa mengetahui sebenarnya meskipun kita di like hanya 1 orang, di komen 2 orang, ternyata yang datang ke Instagram itu sebenarnya jauh lebih banyak. Selama ini aja kita nggak tahu. Makanya IG-nya wajib dipindahkan ke profil bisnis. Untuk dagang itu perlu. Oke, 1. Yang kedua, kalau teman-teman mau upload foto di Instagram,
Silakan teman-teman motret diri sendiri dulu deh. Silakan selfie sekarang. Silakan selfie buat naik di Instagram ya. Nanti saya akan ajarin step by step. Silakan selfie. Silakan selfie. Nanti saya akan ajarin step by step. Silakan selfie. Groovy boleh, moto apa juga boleh, selfie lah. Biar heboh nih Universitas Bina Dharma di media sosial kan. Ayo selfie boleh, motret ke depan juga boleh, motret apa aja juga boleh. Silakan buat naik di Instagram. Dibuatin. Lu bisa musim. Silakan foto selfie dulu. Material kayu, price 1000 per pieces, tanpa jeda sampai dengan 7 baris berikutnya. Terima kasih. Berapa lainnya? 9, 10. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Itu nggak boleh ditiru. Nah, disuruh maju bilang nggak boleh ditiru ya? Ya karena gini teman-teman. Saat Instagram itu muncul di tempat teman kita ataupun follower kita, detail itu nggak dibaca. Karena yang muncul di layar teman-teman yang followernya adalah 2 baris saja. Tapi kalau 2 baris pertama itu langsung jualan, orang nggak akan buka postingan kita. Sekarang tuh begitu, orang nggak akan buka. Tapi kalau yang ditampilkan itu langsung jualan, misalnya detail material, harga, ya orang akan buka. Orang sudah merasa cukup dengan tampilan seperti itu, sudah di scroll lagi, lihat profil orang lain lagi. Dan itu fitnya, ya kita suruh buka fitnya. Coba teman-teman buka itu IG-nya udah buka. Di Fitnya. bawah IG itu ada gambar rumah. Klik gambar rumah itu. So teman-teman lihat kan? Coba di scroll saja. Semua tulisan yang muncul di IG itu hanya 2 baris. Ya. Betul kan? Kalau 2 baris itu kita langsung menulis soal produknya, yuk di order kakak, yuk produknya ini, orang mau nggak? Gue buka IG tiba-tiba langsung ditawarin jualan. Males. Oleh karena itu, apa yang harus ditulis? Silakan Mas Benny dilanjutkan. Yang ditulis adalah value. Value dulu. Nilai apa sih gitu loh. Dan tidak perlu harus produk. Tidak perlu harus produk. Bisa saja hal-hal yang terkait produk kita nanti ya. Kalau dalam 10 kali posting atau 4 kali posting, 3-nya produk, postingan keempat harus ada hal lain yang diposting. Tapi ya sekarang ini misalnya adalah tadi saya bahas listrik anti hujan. Bahas di sini adalah 10 cara tetap cantik di kala hujan. Dibaca nggak itu postingan nanti? Kenapa? Ada orang mengharap value tambahan di situ, nilai tambahan dalam postingan itu. Jadi kalimat berikutnya baru di sini description produknya. Nih, ini cara saya atau ini cara tampil saya tetap cantik di kala hujan. Di enter spasi ya, pindah ke bawah. Kalimat berikutnya adalah menggunakan lipstick yang bermaterial begini-begini. Belum jualan nih, deskripsinya dulu nih materialnya disebut di situ. Ini kan contoh, jadi kalimatnya acak. Kemudian deskripsi produknya sampai ke tahapan bahwa kemasan juga boleh, bentuknya mudah dibawa dan sebagainya. Kemudian di spasi di enter pindah ke bawah diberikan tanda titik. Ini algoritma Instagram ya, diberikan tanda titik sebelum kalimat berikutnya. Kemudian di enter lagi, di titik lagi. Kemudian masukkan 7 hashtag. 7 hashtag apa sih namanya? 7 hashtag apa namanya? Non natural. Ini maksudnya begini, ini ada 7 hashtag nih. Yang pertama, pick of the day, follow to follow, like for like, love, journey, follow me. Ditambah 3 hashtag natural. 3 hashtag natural itu adalah hashtag kepunyaan Anda, kepunyaan teman-teman, kepunyaan bisnis teman-teman. Kalau bisnisnya adalah lipstick anti hujan, yang terkait dengan itu apa? Lipstick awet, lipstick alami. Pokoknya yang hashtag itu adalah punya Anda, postingan Anda. Tuliskan 3 itu. 7 ditambah 3 ada 10. 10 hashtag harus dicantumkan di situ. Dan yang 7 itu, ingat ya, yang 7 hashtag non natural itu harus dihapus di hari ketiga.
Nah, ingat ya. Jadi ingat-ingat nih 3 hari yang lalu posting begitu nggak? Hapus sekarang. Saya ulangi lagi ya. Jadi pergunakan 10 hashtag. 7 hashtagnya adalah 7 hashtag non natural. Nanti saya akan kasih hashtagnya apa saja. 7 hashtag itu yang warna putih itu non natural. Yang hari ketiga harus dihapus. Jadi tinggal sisa 3 hashtag natural. Hashtag natural itu sesuai dengan produk kita. Oke, nanti kita akan lanjutkan Mas Emil. Ya. Setelah itu, setelah hashtagnya selesai, di spasi, di enter titik dulu. Pindah lagi ke baris bawahnya, lalu mention 10 orang, 10 akun yang Anda sukai lah, mungkin followernya banyak ataupun follower yang setipe dengan produk itu. Misalnya Anda jual ikan kepala, boleh hashtag @Atta Halilintar, @Bainwong, @Kangarul. Iya. Dan ingat, mentionnya itu nggak boleh sama. Ya. Setiap 1 bulan, dalam 1 bulan 10 itu nggak boleh sama mentionnya. Seandainya you mention saya, akun IG-nya adalah Kang Arul, minggu depan mention lagi, itu nggak boleh. Sebaiknya dihindari. Kalau bisa 10 itu dalam waktu 30 hari itu mentionnya berbeda-beda. Bayangin aja 10 akun kali 30, kita bisa mendapatkan 300 calon buyer. Ya. Silakan untuk mention saya, tapi di bulan berikutnya lagi. Jadi jangan diulang-ulang mentionnya, pergunakan itu. Se-mention apapun Anda dengan Kang Arul, kalau tujuannya bisnis, 1 kali mention aja dalam 1 bulan. Ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan, apa hashtag yang mau dipakai di 7 yang non natural itu? Silakan Mas Beni, diklik. Silakan mau dipotret maju. Oh ini dipotret udah ya? Nah, silakan kalau mau dipotret maju. Ada 2 ini. Silakan buat potret dulu. Ini adalah 7 hashtag yang harus dipakai. Silakan dipilih. Dipilih dari 25 ini. Maju aja. Silakan maju aja. Sekarang jangan dibatasi nomor handphone yang apa, handphone yang apapun maju lah gitu. Silakan. Handphone cicilan silakan maju. Ya tanpa DP itu ya. Handphone tetangga silakan maju. Gunakan ini. Kalau akunnya bagus, menggunakan 7 hashtag ini minimal akan mendapatkan 10% impresi, ataupun nanti akan mendapatkan tambahan like 10% sampai 20%. Kalau akunnya bagus, setiap hari aktif, interaktifnya sangat luar biasa. Oke. Sudah. Oke. Udah ya, lanjut ya. Lanjut. Nah ini ada lagi, silakan dipotret lagi. sengaja. Tuh bayangin, lihat orang gunakan 1 hashtag love aja 600 juta per hari ini ya. Per tahun ya, per tahun. Jadi kali dibagi aja. Dibagi berapa per harinya? Bagi 50 per minggu. Per minggu 50 jutaan. Oke. Sudah foto? Kembali duduk dulu. Jadi impresi dari orang yang menggunakan hashtag yang sama akan bisa muncul di timeline mereka foto yang Anda kaitkan dengan hashtag itu. Itu tujuannya sebenarnya. Kalau kita jualannya tentang produk-produk apa gitu, gunakan seperti ini. Misalnya produk-produk yang bikin lucu, dituliskan hashtag cute. Nanti orang yang menggunakan hashtag cute itu juga muncul produk Anda. Gitu. Sudah? Instagram dan hashtag generator. Gantian. Oke. Teman-teman, kalau Kang Arul saya nggak paham nih hashtag natural saya seperti apa. Karena bisa jadi teman-teman main upload saja, hashtag yang dimunculin itu yang muncul di kepala. Padahal Google, internet itu nggak seperti itu. Ada bahasa-bahasa berbeda, gitu loh. Sebagai contoh, ya, teman-teman kalau melihat foto cowok ganteng tahun 2019 seperti ini, kira-kira hashtagnya apa? Minimal kalau di belakangnya ngeliat patung seperti itu, yang kepikiran hashtagnya adalah Singapura kan? Ya, pasti seperti itu. Ketika teman-teman motret di jembatan Ampera, pasti ada hashtagnya jembatan Ampera, pasti. Tapi di Google tuh nggak seperti itu, di internet nggak seperti itu. Ya,
Karena saya dulu berpikir hashtag saya Singapura lah gitu, apa jalan-jalan traveling apa enggak. Ternyata berbeda. Ada namanya hashtag generator. Ini perlu dipelajari. Hashtag generator itu adalah salah satu tools yang bisa membantu kita untuk mencari tagar yang tepat untuk foto-foto yang kita upload. Termasuk nanti jualan lipstick, produk mom and care segala macam, itu nggak boleh sembarangan hashtagnya. Ya, ini alamatnya nih. Silakan kalau mau dicatat alamatnya, ini cakep banget, based on web handphone. Ini dicatat, penting banget. Ya, hashtag generator Influence Marketing Hub, Instagram hashtag generator. Ini penting banget. Oke. Caranya mudah, semua foto-foto kita masukin ke Explorer, kemudian masukin ke sini. Saya ulangi lagi, select filenya, masuk ke manajemen file foto, diklik saja upload generator hashtag, nanti akan muncul fotonya seperti ini. Ketika kita klik, dia akan menyarankan, tuh lihat, tagar ataupun hashtag yang harus saya pakai untuk foto saya yang tadi itu tidak ada kata-kata Singapuranya. Ya, karena foto-foto seperti itu, potong ya di sini ya. Oh enggak. Karena foto-foto seperti ini lebih tepat pakai hashtagnya ini, man, city, building, outdoors, modern, traveling, arsitektur dan segala macam. Jadi kalau teman-teman bingung, tadinya saya jualan donat nih, yang bolong di pinggirnya. Itu hashtagnya apa ya? Naikin aja pakai hashtag generator. Nanti dia akan menyarankan, hashtag yang tepat untuk foto ini apa. Karena hashtagnya itu dia ngambil dari data EXIF juga. Menerangin data EXIF itu salah satunya adalah rekam jejak foto itu. Diambil oleh apa, bukaannya berapa, kameranya apa, segala macam. Termasuk tadi Kang Benny bilang, bahwa sebelum kita upload ke Instagram, file name foto kita harus diubah dulu. Nah, itu akan menyarankan kepada internet, termasuk kepada Google sebagai mesin pencari nomor 1 sekarang, untuk mengenalkan, foto ini itu apa. Oke, selanjutnya, waktu terbaik. Kalau teman-teman jualan, responnya sedikit, yang komen sedikit, bisa jadi karena waktu terbaik untuk mengupload itu salah. Ya, waktu terbaik untuk jualan, untuk mengupload foto itu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang, atau dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Jangan di bawah jam 12, apalagi pagi. Jangan pernah upload foto Instagram pagi. Kenapa? Karena orang baru bangun tidur, ibu-ibu nganterin anak-anaknya sekolah, habis nganterin sekolah dia pulang dari belanjaan ke pasar, dia sibuk di dapur. Bapak-bapaknya juga ke kantor segala macam. Mahasiswa juga pergi ke kampus untuk belajar. Sampai jam 12 kesibukan untuk di media sosial itu cenderung sedikit. Tetapi ketika jam 12 siang, ketika sudah istirahat orang makan, hampir sekarang 89% orang makan pasti buka HP. Disitulah waktu terbaik kita untuk menawarkan barang. Bisa jadi responnya sedikit ketika teman-teman jualan, halo sis, di order sis, tapi naiknya jam 7 pagi. Orang nggak akan lihat, ya, ya. Yang kedua, jangan pernah, ini menurut saya ya, kalau ilmu yang lain silahkan, sebaiknya dihindari untuk promosi barang dagangan itu di hari Sabtu, hari Minggu, dan hari Senin. Kenapa? Sabtu Minggu orang sedang berlomba-lomba menaikkan foto dirinya, foto keluarganya, foto bersama teman-temannya, foto bersama pacarnya, suaminya di Instagram. Sabtu Minggu tuh waktunya kita dekat dengan keluarga, kita jalan-jalan dengan segala macam. Jadi kadang-kadang ketika kita berwisata dengan keluarga, Sabtu Minggu naikkan foto-foto. Sering kan lihat kan Sabtu Minggu teman-teman kita naikin foto apa. Senin jangan jualan, karena orang baru melewati masa liburan. Sabtu Minggu, Senin udah pusing kepalanya, apalagi di akhir bulan, udah nggak mau dia beli apa-apa. Hari Senin. Waktu terbaik untuk menaikkan jualan adalah Kamis dan Jumat. Karena hari Jumat itulah mak-mak garis keras memutuskan dia mau beli online apa. Ya. Kamis Jumat adalah waktu terbaik untuk dagang. Silakan di Kamis Jumat itu di push untuk berdagang dan segala macam. 2. Yang ketiga,
Kalau mau akun jualan nge-branding dirinya, pakai rumus 31. Rumus 31 itu adalah 3 foto jualan, 3 postingan jualan, ya. Foto keempatnya itu jangan jualan lagi, karena orang bosan melihat feed kita tuh semuanya foto jualan. Coba teman-teman lihat ya akun IG saya Kang Arul. Itu saya menerapkan rumus seperti itu. Keempatnya saya upload video-video lucu, lagu-lagu lucu. Kebetulan saya suka India ya, Shahrukan ya. Jadi saya seneng banget gitu. Termasuk juga saya suka drama Korea. Saya punya 2 terabyte semua drama Korea, paling terakhir tahun 2018. Kan? Saya suka drama Korea karena wajahnya nggak jauh beda sama saya gitu ya. Jadi ya. Kenapa saya suka India? Karena persoalannya India itu optimismenya luar biasa. Udah ditutup matanya, udah mau ditembak, kemudian inspekturnya bilang 1, dia masih mengenang masa lalu. 2, dia nyanyi 3, pelurunya lambat jalannya, tapi dia masih nyanyi aja, nggak nyampe itu peluru. Nyanyinya mau selesai, akhirnya diselamatkan oleh orang lain. Jadi perlu waktu 5 menit pelurunya untuk jalan, dan dia akhirnya selamat gitu kan. Jadi luar biasa. So saya ingin mengatakan bahwa ini untuk publikasi radio, ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan impresi Anda jualan dan segala macam untuk ke-branding. Kalau untuk viral gampang banget. Saya punya namanya viral, semacam viral kalkulator. Jadi kalau untuk viral di hari ini segala macam, kita perlu impresinya berapa, orang yang naikin berapa, kontennya berapa, dan segala macam. Jadi saya pikir seperti itu. Terakhir tawaran, kalau teman-teman aktif di media sosial, Instagram, Twitter, Facebook segala macam, dan punya blognya di mana saja, di WordPress boleh, Blogspot boleh, Kompasiana boleh, segala macam. Saya di belakang punya manajer campaign, Mas Solis, maju Mas Solis. Saya kenalin dulu Mas Solis. Maju Lis. Bujangan baru diputus 3 bulan yang lalu. Tahun ini sudah menerbitkan buku kumpulan puisi, bukunya sudah hampir 10. Orang sastrawan juga, Expert dalam infografis, sarjana sastra Indonesia. Jadi pengalaman waktu ditabrak tronton kayak gitu. Silakan simpan nomor kontak Mas Solis. Kalau aktif di IG ya, aktif IG, Facebook dengan Twitter dan punya blog. Nanti saya biasanya banyak punya campaign tuh. Saya langsung tawarin pekerjaan deh. Jadi teman-teman nanti bisa gabung ke grup buzzernya Mas Solis untuk mengkampanyekan beberapa produk dan segala macam. Saya ada beberapa produk yang kita kampanyekan sampai hari. Ada beberapa, ada HP, ada jaringan internet, ada kosmetik dan segala macam. Lumayan kan, cuma main-main media sosial, dapat 300.000, dapat 2,5 juta dalam waktu 1 bulan. Mainnya gampang banget. Kalau kalian mau, daftarnya ke Mas Solis ya. Nomor HP-nya. Ya, nanti. live YouTube loh, ini live streaming. Selamat siang teman-teman. Saya orangnya agak pemalu. Langsung ke handphone aja. Oke, silakan dicatat nomor saya 081 952 662 991. 081 952 662 991. Menerima isi pulsa. Oke, kemudian untuk yang di Palembang, kebetulan saya punya komunitas namanya Kelas Blogger. Dibuka aja kelasblogger.com, Facebooknya juga Kelas Blogger. Dan kita punya cabang ya, anggaplah itu cabang di Palembang. Ketuanya adalah Mas Benny, memang tinggal di Palembang. Jadi kita akan bikin setiap bulan itu pertemuan-pertemuan gratis untuk belajar ilmu-ilmu seperti ini loh, nggak bayar segala macam. Silakan nanti Mas Benny nomor handphonenya. Ya boleh, 0812 9076 7390. 0812 9076 7390. Nanti di pertemuan kelas blogger Palembang itu boleh diusulkan, boleh menawarkan tempat, karena sebisa mungkin kita kan tidak berbayar, sehingga teman-teman bisa belajarnya maksimal. Misalnya di sini, misalnya Bina Dharma mau nih kita mengadakan tentang itu, bagaimana membuat website dan sebagainya. Nah, kita bisa bikin aja kelasnya, kita cari orang yang mau berbagi, nanti kita hadirkan untuk belajar sama-sama seperti itu. Jadi kelas blogger itu nggak perlu
bikin semewah-mewahnya, ada tempat kita duduk, kita berdiskusi, Ya. kita jalan. Gak peduli berapapun jumlahnya yang datang. Gak peduli berapa jumlahnya, karena itu udah jalan terus. Dan sayang kalau ikut pelatihan optimasi SEO dan segala macam bayarnya jutaan. Ini gratis, expert semuanya, dan nggak boleh berbayar. Boleh. Di kelas blogger itu nggak boleh berbayar. Jadi manfaatkan saja, ngobrol dengan Mas Benny segala macam. Oke, saya pikir pemaparannya sampai di sini. Saya masih punya beberapa menit untuk menjawab beberapa pertanyaan, termasuk juga untuk campaign. Saya minta Mbak Monik, mana Mbak Monik? Maju Mbak Monik. Ini saya akan kasih tahu bagaimana bikin value, nulis value di media sosial ya. Bikin status, bikin value, penggunaan kata-kata, bagaimana penggunaan kata-kata, sentimennya seperti apa. Mbak Monik, silakan Mbak Monik. Mbak Monik ini adalah penulis artikel, penulis di beberapa penulis buku-buku bestseller, novel yang diterbitkan oleh Gramedia dan motivasi. Itu buku motivasi Gramedia. Ini Monika Anian, penulis novel bestseller. cerita tentang value dalam tulisan itu. Selamat pagi menjelang siang. Pakai contoh langsung ya. Siapa yang punya akun Instagram dan barusan posting? Ada nggak? Barusan posting, boleh lihat? Posting. Jadi setiap kita posting Instagram itu harus ada value yang bisa kita berikan untuk pembaca kita. Namanya kalau saya seringnya nyebutnya konten ya. Konten kita tuh harus bagus. Harus bernilai. Bukan harus bagus aja sih, harus bernilai. Semakin bernilai konten yang kita bagikan, semakin banyak orang nanti yang baca. Boleh lihat? Nah, jangan dibiasakan mengupload foto tanpa apapun. Ada lagi yang lain, bentar dulu. Kenapa nggak dikasih itu Mbak? Boleh tahu nggak? Kenapa nggak dikasih caption? Instagram tuh bagusnya kalau dikasih konten. Jadi diceritain ada apa dengan foto itu. Gitu. Ada lagi nggak yang lain? Saya mau lihat satu lagi. Boleh? Ya berapa hari nggak apa-apa? Boleh dibacakan? Dibacakan aja nggak apa-apa. Terkadang kamu harus melihat ke bawah supaya kamu bisa bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini tanpa harus membandingkan dirimu dengan orang lain. Nah, ini bagus. Motivasi. Jadi gini, konten-konten untuk Instagram tuh bisa untuk motivasi. Itu otomatis memotivasi diri sendiri kan ya? Memotivasi diri sendiri dan memotivasi orang lain. Yang kedua, kita bisa menceritakan juga seperti kayak Kang Arul gitu. Tadi lihat kan foto IG-nya Kang Arul waktu ngebuzzer, saya bilang ngebuzzer XL ke Malaysia, Singapura. Lihat kan tadi kan ya? Kang Arul tidak hanya menuliskan pasang foto terus menuliskan saya lagi ngebuzzer XL loh. Tidak, itu nggak ada nilainya. Tapi beliau menceritakan ada apa di sana. Ya kan? Jadi terapkan 5W1H. Tahu nggak 5W1H itu apa? Nah, apa, di mana, bagaimana? Itu usahakan dipakai. Terus lagi sekarang yang negatif sentimen. Belum ketemu contohnya sebenarnya. Negatif sentimen. Siapa yang suka menulis hari ini saya belanja ke pasar, barang-barangnya tidak mahal. Usahakan menghindari topik kata-kata yang mengandung nilai negatif. Tidak, bukan, jangan, marah, sedih, itu semua negatif. Begitu masuk ke Google,
itu dibacanya negatif. Jadi kalau misalnya tidak mahal, kenapa tidak digunakan murah aja? Tempe itu murah, bukan tempe itu tidak mahal. Ya, itu sentimen. Jadi kalau jualan, jangan ini adalah kerupuk tidak memakai MSG atau kimia. Udah pakai kata-kata tidak itu udah sentimennya negatif. Lebih bagus ini kerupuk sehat gitu loh. Jadi hindari kata-kata tanpa, tidak, belum. Bebas boleh, bebas MSG boleh. Ya bebas MSG boleh. Jadi sentimennya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Monik. Gitu aja. Terima kasih banyak. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya masih kasih kesempatan 130 orang untuk bertanya. Sebentar aja ya karena ada janji dengan orang lain. Silakan. Ayo dipersilakan. Ya maju aja Mas. Maju aja. Ya biar masuk ke YouTube kita. Sini Mas. Lihat ke depan Mas karena live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa Bina Dharma. Selamat siang. Saya Syukron Siregar dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya semester akhir. Wih, kita tepuk tangan. Semester akhirnya 14 atau 13? 8. Oh, 8. Bacanya boleh ya. Ini Kak, akan lagi ngebahas tentang judul skripsi yang mengenai tentang komunitas virtual. Sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya era komunikasi di era global, yaitu new media. Menurut pandangan Abang nih, tadi kan kita udah membahas tentang Instagram, blogger, dan lain-lain. Pandangan Abang sendiri, bagaimana sih menurut Abang di era media sosial sekarang yang berkaitan dengan media virtual itu? Karena media virtual yang aku baca di buku-buku itu komunikasi yang tidak bertatapan muka. Seperti contohnya tadi kan berjualan, kita melakukan blog-blog. Itu gimana pendapat Abang menurut komunikasi virtual saat ini? Terima kasih. Saya langsung jawab nanti ya. Pendapat saya sih baik-baik saja sih sebenarnya. Udah gitu aja. Ya, berkaitannya gitu Pak. Oke gini, kalau bicara teori saya ingin mengatakan bahwa yang namanya teori itu ada satu klausul yang mengatakan bahwa dia akan bernilai benar sebelum ada bukti baru yang meruntuhkan kebenaran itu. Itu filsafat ilmunya di situ. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau dari beberapa orang kayak Lev Manovich dengan Harold, bahkan Dennis McCune juga mengatakan sebenarnya tidak ada new media karena semuanya sudah new terus, akan muncul terus menerus segala macam gitu kan. Tapi kalau menurut Gombrich tahun 1999, dia mengatakan bahwa sebenarnya beberapa teori, beberapa riset-riset yang muncul sebelum kehadiran internet, dia akan direvisi ketika internet itu hadir gitu. Oleh karena itu akan banyak teori baru, riset baru tentang media sosial. Sebagai contoh seperti ini, ya. Dulu orang bertatapan muka itu harus ada dialek ekspresi kan. Satu, yang kedua nilai-nilai itu bersifat umum. Kalau di internet nilai-nilai itu tidak bersifat umum. Dulu ketika kita berbicara maknanya itu satu level ketika kita berbicara. Kalau kita datang ke orang yang meninggal, bahasa Arabnya takziah ya. Takziah. Tidak ada orang yang datang orang takziah itu pakai pakaiannya legging hijau stabilo, kan? Pakaian senam, baru pulang dari senam takziah enggak. Minimal jilbabnya dibuat-buat agak kelam, hitam, putih dengan segala macam, coklat, gitu kan? Dan kita takziah di situ. Kita menyampaikan duka kepada orang yang masih hidup. Bapak, Ibu, anak ini adalah sahabat saya, ya. Pribadinya baik sekali, kita doakan semoga dia diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan ditempatkan di surga sana, kan? Atau dia bereinkarnasi menjadi makhluk yang jauh lebih baik. Satu. Tapi di dunia internet itu teorinya nggak ada. Kenapa? Salah satunya di dunia internet Anda mati pun semua orang teman-teman Anda mengucapkan innalillahinya di akun Facebook Anda.
innalillahi bro, gua nggak nyangka lo pergi secepat ini. Padahal bro yang punya akun itu sudah meninggal, masih utuh dia nggak jawab makasih ya Bray gitu kan. Jadi logika komunikasi dua arah itu menjadi buyar sekarang. Karena saya adalah orang yang sangat distopia. Distopian itu adalah kaum yang mengakui bahwa kehadiran internet dan new media itu mengubah banyak tatanan, termasuk teori-teori dan riset segala macam. Nah, buku-buku yang saya tulis adalah karakternya adalah distopian, bukan utopis, tapi distopian banget. Saya nggak ketemu tuh teori komunikasi satu pun yang bisa menjelaskan itu. You meninggal, tapi di seluruh kaca-kaca Bina Dharma tuh hancur semuanya loh. Ketika kita tersenyum, aku udah ditembak nih sama cowok itu. Kita senyum tuh kita bisa menafsirkan. Mas Benny senyum ke saya bisa menafsirkan. Apakah senyum itu turut bahagia, senyum mengejek, atau senyum seperti apa? Di internet nggak bisa. You sebahagia apapun dikasih ikon senyum, maknanya apa? Nggak bisa. Jadi seharusnya makna itu disesuaikan dengan orang yang membangun konten, tapi di internet makna itu akan muncul sendiri. Nah itu perlunya teman-teman kuliah di ilmu komunikasi karena ilmunya sangat luar biasa, banyak banget, dan peluang pekerjaannya luar biasa. Bagi saya adalah menantu idaman adalah lulusan prodi ilmu komunikasi. Pertanyaannya bagus ya. Dapat hadiah voucher naik lift di Universitas Bina Dharma. Silakan pertanyaan selanjutnya, mau soal bisnis boleh, teori boleh, apa aja boleh. Ya bisnis dengan internet ya maksudnya ya. Silakan. Soal asmara nanti kita jawab ya. Silakan kalau nggak ada kita akhiri. Silakan Bu. Maju Bu, nanti masuk TV nih Bu. Ini disaksikan oleh netizen yang maha benar itu Bu. Saya mau tanya Kang Arul ya. Saya pernah diajarin kalau misalnya menulis hashtag itu nggak harus langsung di caption kita itu, tetapi bisa di kolom komentar begitu. Apakah itu sama maksudnya, sama fungsinya, sama yang kita belajar tadi? Terima kasih. Oke, apakah hashtag itu bisa di kolom komentar? Bisa. Biasanya itu, saya lupa bahasa Inggrisnya apa, itu sebenarnya ikut tenar ke akun seseorang. Akun kayak Ria Ricis itu, setiap dia posting apapun, pasti akan ada akun komentar yang jualan. Ayo kakak, di order lipstiknya rasa bakso atau rasa seblak gitu kan. Ya dia mainin di situ karena berharap orang yang masuk ke akunnya Ria Ricis atau Halilintar atau siapapun namanya itu pasti akan membaca seluruh komentar. Berharap di situ. Ketika kita menumpang hashtag di komentar orang lain, itu adalah hashtag natural, bukan hashtag non natural. Jadi hashtag natural yang dimiliki oleh kita, oleh produk kita, oleh jasa dan komoditas yang kita ingin jual, masukin ke komentar. Semakin banyak hashtag yang muncul di Instagram, di akun siapapun, maka bisa jadi hashtag itu akan menjadi populer dan semakin populer. Thank you. Ada lagi? Saya sih berharap beberapa bulan ke depan nanti Universitas Bina Dharma kita bikin pelatihan digital marketing yuk gitu untuk hal-hal seperti ini gitu kan. Khusus 2 hari 3 malam boleh. Di outdoor gitu ya. Ya. Silakan pertanyaan, silakan. Ada lagi, kalau nggak ada kita akhiri. Satu lagi lah, satu lagi. Sudah. Ini ada udah maju. Oh sudah. Maju Kak. Wah, catatannya panjang. Ini nanya bagaimana cara kita sebagai mahasiswa menanggapi suatu peristiwa atau kejadian yang di sosial media yang belum, misalnya peristiwa tuh dia tuh udah viral di mana-mana, tapi itu tuh belum tentu benar, hoax. Oke. Nah, jadi bagaimana cara kita menanggapinya itu? Cara menjawabnya. Thank you. Oke, bagaimana cara mahasiswa menanggapinya? Pertama, pertanyaan saya adalah, emang teman-teman nggak punya pekerjaan untuk menanggapi semua hal di internet? Apa aja perlu ditanggapin, gitu kan? Satu. Yang kedua, jangan terlalu percaya kalau seandainya ada konten-konten yang menjelekkan Anda, agama Anda, negara Anda, orang-orang. Karena bisa jadi itu adalah akun bisnis. Saya kasih tahu rahasianya. Bisa jadi itu ada orang yang sengaja bikin akun, mengungkap hal-hal yang salah,
menjelek-jelekan agama kita, nabi-nabi kita, hanya untuk mendapatkan like yang banyak dan komentar yang banyak. Setelah like-nya banyak, follow-nya banyak segala macam, maka semua postingan itu akan dihapus oleh dia. Akun itu akan dijual. Saya pernah membuat sebuah akun, ya, tapi tidak dengan cara seperti itu, dengan cara natural. Saya bisa menjualnya 12.500.000. Satu akun dengan berapa K? 29K, 29.000 K. Saya menjual akun itu. Bayangin yang isinya itu sara, menjelekkan nabi kita dan segala macam. Nggak perlu teman-teman ilmu komunikasi Bina Dharma itu langsung reaktif. Jangan kayak gitu loh, menurut hadis ini, riwayat ini, perawinya ini, wah langsung semua masuk neraka loh segala macam, atau astagfirullah. Ada yang kadang-kadang kayak gitu doang kan komennya, astagfirullah, masya Allah, tobat bang, gitu kan. Daripada nulis status soal kayak gitu, lebih bagus tanda tangan di buku nikah kita bang, gitu kan. Jadi daripada nulis seperti itu, jangan ditanggapi, karena itu bisa jadi cara bisnis dia itu seperti itu. Bikin viral, followernya banyak macam, nanti akunnya dijual. Oke. Yang ketiga adalah bagaimana cara menanggapinya, itu banyak hal. Sekarang ada komunitas anti hoax dan segala macam, bisa dikonfirmasi beritanya seperti apa. Jadi banyak cara sebenarnya untuk menanggapi itu hoax atau tidak. Yang paling penting adalah jangan terlalu bersemangat mengomentari apapun di media internet. Satu hal pesan saya ke adik-adik semua yang ada di sini, kalau teman-teman lagi marah dan emosi, hindari megang HP. Kalau lagi marah dan emosi, saya marah dengan pacar ya, abang gimana sih? Adik lagi butuh uang, pinjam uang 2 miliar kok nggak dikasih sih, gitu kan? Lagi marah seperti itu, hindari megang HP. Karena dalam kondisi psikologisnya, Anda sedang emosi, darah Anda itu sedang naik. Ketika ketemu konten-konten yang nggak baik, bisa jadi langsung ikut-ikutan emosinya di situ, ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi Anda langsung menjelek-jelekan orang lain. Contoh terbaru adalah beberapa sebulan yang lalu dia pacarannya agak luar biasa, pakai cium-ciuman segala macam. Ketika ngomel, dia upload fotonya dan videonya di Facebook. Hanya untuk menjatuhkan ya. Karena kesel. Jadi kalau Anda kesel, lebih bagus hindari memegang HP. Ya, biasalah dalam hubungan itu kita berantem biasalah. Masa Anda punya pacar berantem nggak mau? Setelah berantem kan pasti akan indah pada masanya, kan? Ini pelatihan apa Bu ya? Pelatihan hubungan yang harmonis ya. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih oleh teman-teman semuanya. Nomor kontak Mas Wali saya sudah dapat. Nanti kita bisa WA segala macam. Sore nanti saya harus terbang ke Bandar Lampung untuk memberikan pelatihan juga. Saya atas nama kru Rulina Kang Arul dan Mas Beni mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ada pantun yang saya ingin katakan bahwa bangun pagi makan pempek, kenyang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Kang Arul dan Bu Beni serta kawan-kawan atas waktunya yang telah